Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah. Lelang dakwah. Lukisan Quotation of Rose karya Meru Sandia, pelukis Indonesia yang diundang langsung oleh Raja Salman. Dilelang dengan harga terbaik yang dananya 100% akan kami pergunakan untuk pembangunan Masjid Terpadu Hagia Sophia, Kota Malang. Dilelang dengan harga 30 juta saja untuk muhsinin yang lebih dulu menghubungi kami. Dudukan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, dan saya bersaksi Nabi Muhammad utusan Allah. Alhamdulillah, tuan-tuan jemaah sekalian yang sempat hadir, yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan saudara kita yang barusan bersyahadat, saudara siapa tadi? Lewi. Ya, saudara Lewi. Ya, namanya betul-betul ya non muslim sekali ya, yang diambil dari Alkitab itu sendiri, dari Bible sendiri. Dan alhamdulillah saya ucapkan selamat Anda setelah sah menjadi seorang muslim, dan kami doakan mudah-mudahan Anda menjadi seorang muslim yang kafah, yang seluruhnya sepenuhnya menjalankan hukum-hukum, patuh kepada hukum-hukum Islam, syariat-syariat Islam, menjalankannya hingga maut menjemput kita, memisahkan nyawa daripada jasad kita, hingga kita menemui Maha Pemberi ganjaran pahala, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk saya juga adalah seorang mu'alaf, maka memang katekisasi kali ini seolah saya kembali mengajari umat saya, namun kali ini berbeda, karena kali ini berbicara tentang tauhidnya Allah Subhanahu wa taala. Kita berbicara tentang kebenaran yang hakiki, yaitu menjalankan firman Tuhan yang sebenar-benarnya. Selama ini kita merasa menjalankan firman Tuhan, padahal bukanlah firman Tuhan yang sesungguhnya. Saudara Lewi, nanti insya Allah kalau bisa diganti namanya, ada nama hijrah. Oke, nama akte, nama KTP mungkin gak bisa diganti karena itu berhubungan dengan data diri ya, kependudukan dan sebagainya, ijazah atau apapun. Tetapi ya kalau bisa harus ada nama hijrah. Saya sendiri Filipus Christian nama baptisnya, Feldimo Onik nama aktenya, sementara Muhammad Fadli adalah nama hijrahnya, dan lebih dikenal dengan Fadli dan Filipus. Kalau di dunia kristologi mereka lebih mengenal Filipus Christian, sementara kalau di masjid dan di sekolah tempat saya mengajar itu mereka mengenal saya dengan Muhammad Fadli, karena itu nama hijrah. Baik, insya Allah kita akan dipanggil menurut nama-nama kita, insya Allah di yaumil akhir. Malaikat tidak memanggil Lewi, baik kalau Lewi ada di golongan kita. Jadi barang siapa meniru-nirukan suatu kaum, maka akan dibangkitkan, kata Rasulullah, dengan kaum tersebut pada hari kiamat. Kita mengikuti orang-orang yang hidup glamor, hedonis, maka kita akan bangkit dengan orang-orang. Kita meniru-nirukan Rasulullah, sunnah-sunnahnya, perintah-perintahnya, maka insya Allah kita akan dibangkitkan bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Man ahya sunnati faqad ahabbani, wa man ahabbani kan nama iya fil jannah. Itu artinya barang siapa menghidupkan sunnahku, kata Rasul, berarti dia cinta kepadaku, dan barang siapa cinta padaku akan bersamaku di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ini janji Rasul, bukan janji kampanye. Ya dan amin, kalau istilah agama lamanya kita ini ya dan amin akan terjadi dan bukan hoax. Jadi ini yang perlu
perhatikan oleh saudara kita yang baru. Selamat, Anda telah menjadi secari kertas putih yang dosanya baru dihitung mulai detik hari ini saat Anda melantunkan pengakuan penyerahan diri terhadap hukum-hukum syariat dengan melantunkan syahadat. Selamat, dan mudah-mudahan Anda belajar apa itu Islam dengan sungguh-sungguh, mendekati ulama, mendekati orang-orang yang soleh, mendekati orang-orang yang alim untuk mempelajari syariat Islam secara kafah, secara keseluruhan untuk dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari, dan mudah-mudahan menikah dengan wanita yang soleha dan insya Allah menjadi keluarga yang benar-benar mengamalkan syariat Islam. Jadi ini belum menikah, jadi bukan karena wanita ya. Kebanyakan yang murtad dari Islam itu karena wanita harta tahta. Jadi beliau, jadi Anda juga sama dengan saya. Saya masuk Islamnya 2009, menikah 2016. Jadi ada 7 tahun rentan waktu untuk menyelamatkan diri dari tuduhan bahwa saya adalah, istilah keren sekarang, istilah sebenarnya itu bahasa jahil ya. Mu'alaf lendir. Begitu hina sekali memang julukan-julukan mereka untuk seorang mu'alaf. Padahal itulah sebenarnya sama saja secara Allah untuk memanggil kita, menyelamatkan kita lewat pekerjaan, lewat pernikahan, sama saja lewat hidayah-hidayah yang lain. Kalau bisa saya berbicara dengan bahasa teologi ya, dengan bahasa kristologis, memang kalau didengar oleh orang yang jarang mendengarkan ceramah dari orang-orang kristolog, ini agak seperti nyeleneh sedikit, seperti menyimpang sedikit, seperti agak ambigu atau agak rancu kedengaran. Jadi Anda tidak keluar ya. Perkataannya adalah seperti ini, bahwa saudara Lewi ini tidak keluar sebenarnya dari Kristen ya. Dengan bersyahadat mengakui Allah adalah Tuhan dan Muhammad adalah Rasul, tidak berarti Anda lepas dari Kristen, tidak berarti Anda pindah agama. Justru dengan beragama Islam Anda telah menjadi Kristen yang sejati. Dengan beragama Islam Anda telah menjadi orang yang benar-benar menjalankan firman Tuhan, menjalankan itu isi Alkitab yang sebenarnya. Sebab isi Alkitab yang sendiri yang menyuruh kita untuk bersyahadat. Yohanes 17 ayat 3, inilah hidup yang kekal, bahwa engkau mengenal Allah satu-satunya Tuhan yang benar, dan aku Yesus Kristus yang Dia utus. Coba kasih bahasa Arab. La ilaha illallah wa ana Isa Rasulullah. Ya kan? Syahadat kan? Dan bahwa Dia hanya utusan. Yohanes 5 ayat 30. Aku tak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Aku menghakimi sesuai dengan penghakiman yang kudengar dari Tuhanku, dan penghakimanku adil, sebab aku tidak menuruti kehendakku sendiri, melainkan kehendak Dia yang mengutus aku. Ini jelas sekali dia adalah seorang Rasul. Seperti yang sudah dikemukakan oleh pengurus personel Hagia Sophia tadi, bahwa Alkitab menyuruh melarang makan babi. Apa yang kita lah orang Islam yang makan babi. Di sana malah makan babi dianggap halal, dan tidak makan babi dianggap diperhamba oleh hukum Taurat. Disunat dianggap hina. Di sana Kristus tidak berguna, Yesus tidak berguna, tidak diindahkan. Sementara kalau bersunat dia anggap berhamba kepada, menjadi budak hukum Taurat. Hukum Taurat dijadikan kambing hitam sebagai hukum yang paling menjijikkan, seolah-olah hukum yang tak sempurna. Padahal Taurat itu diturunkan oleh Tuhan kepada salah satu nabi yang paling agung. Salah satu dari nabi-nabi yang agungnya itu Nabi Musa alaihissalatu wassalam. Ini yang perlu kita, dan Yesus menegaskan bahwa Taurat tidak kuhilangkan. Aku tidak menghilangkan hukum satu iota saja dari hukum Taurat, tetapi menggenapinya. Aku tidak datang untuk merubah hukum Taurat, tetapi untuk menggenapi. Menggenapi ini berarti yang sudah ada ditambah, bukan diganti. Lain lagi cerita diganti dengan konotasi kata diganti, dan menggenapi berarti yang ganjil digenapi supaya lebih sempurna, digenapi. Bukan berarti yang lama tidak sempurna, tapi sesuai zaman berlaku ditambah lagi dengan satu hukum. Seperti itu. Dengan bersyahadat, dengan mengatakan Allah satu-satunya Tuhan yang benar, percaya kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya jalan keselamatan melalui perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi sudah melantunkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah. Ini artinya apa? Tiada Tuhan yang layak disembah. Di sana ada kata nafi dan isbat. Berarti la ilaha, tiada Tuhan. Kau nafikan Tuhan-Tuhan manapun illallah, kecuali Allah. Berarti tidak ada peribadatanmu, tidak ada ketakutanmu, tidak ada yang kamu takuti, yang kamu percayai kecuali hanya firman Allah Subhanahu wa taala. Muhammad dan Rasulullah. Maksudnya apa? Yaitu percaya kepada Allah dan mengikuti peribadatan sesuai dengan cara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maksudnya la ilaha Muhammad Rasulullah itu maksudnya bukan berarti seolah-olah Muhammad ini bagian dari syahadat itu lantas Muhammad ini seperti setara dengan Tuhan, bukan. Maksudnya percaya kepada Allah melalui petunjuk yang telah Allah tunjukkan sendiri melalui Nabi Muhammad itu. Lewat Muhammadlah firman itu disampaikan, dan cara mengerjakannya seperti yang telah Allah tunjukkan melalui Muhammad itu. Maksudnya Muhammad Rasulullah di situ. Islam percaya kepada Allah, yakin
yakin kepada tauhid, tapi mengamalkannya tidak sesuai dengan yang Rasulullah sampaikan, maka itu bukan Islam namanya. Islam yang sesungguhnya adalah yang sesuai dengan sunnah-sunnah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika dia mengatakan hanya percaya kepada Allah, tapi beriman, cara beribadah bukan seperti yang ditunjukkan, bukan sesuai sunnah. Kata Rasul sendiri, man amilu amala laisa alaihim amruna fahuwa rad. Barang siapa yang mengamalkan segala sesuatu amalan berbentuk amalan agama, peribadatan apapun yang tak sesuai dengan apa yang diterima dari kami, dari Allah, dari malaikat, dan dari saya sebagai Rasul, kata amruna, dari kami, dari pihak kami, fahuwa rad, maka amalannya tertolak. Jadi mudah-mudahan kita dipahamkan oleh karena ini. Dan sekali lagi kita tidak keluar dari agama, justru menjadi pelaku-pelaku firman yang sebenarnya. Karena di sini kita bebas mengamalkan isi Alkitab dengan bersunat. Setelah ini cari orang, kita di hitan. Saya sendiri di hitan 2 kali ya. Hitan pertama di syahadat karena nggak sempurna, ke pesantren disempurnakan lagi karena kurang terbuka. Dan sebenarnya itu harus bersih supaya tidak menyimpan najis di antara kulit itu. Harus bersih betul, maaf, kulupnya itu harus bersih betul-betul. Khatan itu dikerat betul-betul. Salah, mereka menertawakan kita karena mau dipotong. Silakan buka Kejadian pasal 17. Di sana ada perjanjian kekal. Arti kekal berarti tanpa batas antara Allah dengan Abraham. Turun temurun berarti tidak ada batasan kasta, tidak ada batasan waktu, turun temurun. Selama masih keturunan Abraham masih tetap beranak cucu, maka hukum itu tidak akan pernah basi, tidak pernah kadaluarsa. Mau disunat, berjilbab ada di dalam surat Korintus pasal 16. Ya, orang perempuan mau berjilbab ada dalilnya dalam Alkitab. Tetapi di sana nggak boleh berjilbab, disangka salah. Nah, di sini kita boleh mengamalkan Alkitab, isi Alkitab. Jadi kita tidak pernah keluar dari Alkitab, justru mengamalkan Alkitab yang sebenarnya. Karena sesungguhnya pengikut Yesus yang setia, pengikut Yesus yang sejati adalah Islam sendiri. Karena Islam yang menunaikan sunnah-sunnah daripada Yesus, daripada Isa alaihissalam itu sendiri. Tidak ada satupun peribadatan, cara beribadah, cara bertauhidnya Rasul Allah yang satu ini, yaitu Isa alaihissalam, kecuali Islam itu sendiri. Jadi ketahuilah bahwa kita justru mengikut Yesus dengan setia. Yesus di hitan, Lukas pasal 2 ayat 21. Kita juga di hitan, Lukas pasal 2 ayat 21, Yohanes 17 ayat Kejadian pasal 17 ayat 3 tentang hitan. Nah, kita dalam Islam di hitan. Jadi kita tidak mengikuti siapa? Mengikuti Musa, mengikuti Yesus. Dan mengikuti Muhammad, karena Muhammad mengukuhkan ajaran itu. Kemudian ada lagi ajaran-ajaran bertauhid kepada Allah, saya sudah sampaikan Yohanes 17 ayat 3 dan seterusnya. Nah, hukum yang paling utama kata Yesus, dengarlah wahai orang Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa, Tuhan Allah kita, kata Yesus. Berarti kita ini, berarti termasuk yang mendengar, yang berbicara juga kita di dalam hal ini. Tuhan Allah kita itu Esa, harusnya Tuhan Allah kalian itu gue, saya, harusnya kan begitu. Tapi dia katakan dengarlah wahai Israel, hukum yang paling utama itu adalah dengarlah wahai Israel, Tuhan Allah kita itu, Tuhan itu Esa. Seperti itu ya. Jadi paham bahwa kita tidak pernah, sampai hari ini saya juga masih merasa saya orang Kristen. Dengan saya azan, dengan saya khutbah Jumat, dengan saya sholat 5 waktu, saya justru sebagai Kristen. Apa Kristen sih? Pengikut Kristus, pengikut orang yang diurapi. Siapa itu Kristus? Yesus, Isa alaihissalam. Tapi Yesus yang benar ya, bukan Yesus yang dikarang-karang, bukan Yesus yang ditulis oleh tangan manusia. Yesus yang informasinya kita dapat dari kitab yang diobrak-abrik per dekadenya. Nah, bukan seperti yang berita yang itu yang sebenarnya, Yesus atau Nabi Isa yang sebenarnya. Ini yang perlu disampaikan, dan mudah-mudahan lewat katekisasi ini saudara Lewi setelah bersyahadat mendapatkan hidayah kepahaman kepada Allah dan hidayah kekuatan untuk mengamalkan agama ini. Sebab hidayah itu ada berbagai tingkatan. Hidayah pertama yaitu ikhlas hati ingin memberi diri untuk bersyahadat. Hidayah yang kedua adalah kepahaman akan keilmuan. Paham ilmu belum tentu taat. Dan yang ketiga ketaatan untuk menjalankan itu. Keempat, istiqomah hingga kematian menjemput. Dan kalau sudah mati, maka itu sudah, setelah ini dosa Anda baru dihitung detik setelah kita mengangkat kaki dari masjid ini. Mudah-mudahan lewat katekisasi ini saudara Lewi menjadi dikuatkan dan benar-benar serius dalam Islam. Dekatilah orang-orang yang terjun di dunia agama, dekatilah orang-orang soleh, dekatilah orang-orang yang alim, dekatilah orang-orang yang senantiasa terpaut hatinya kepada Al-Quran, terpaut hatinya kepada masjid. Jangan mendekati, jangan berbaur dengan orang-orang yang menjauhkan kamu daripada agama ini, sehingga lunturlah imanmu dan mulailah setan masuk ke dalamnya mengajak kamu untuk murtad lagi dari agama ini.
Ini yang perlu disampaikan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya, ada benarnya dari Allah Subhanahu wa taala, kesalahan sebenarnya dari kedoifan saya sendiri sebagai makhluk yang masih tolabul ilmi. Saya juga masih belajar, tidak lebih daripada saudara Lewi ini. Ini yang perlu disampaikan. Ini yang perlu saya sampaikan kepada, mudah-mudahan diganjari oleh Allah dengan hidayah yang sebenarnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.